apa yang dimiliki Land Cruiser? Gak perlu hotel ataupun penginapan. Kayak Bang Ben kan dalamnya dimodifikasi, jadi udah terasa di hotel. Kadang saya bawa camper trailer belakangnya untuk dapur. Kira-kira range harganya sekarang untuk yang range harga sekarang? Jadi kendaraannya itu kan udah legendaris. Memang kalau yang terbaru itu Land Cruiser itu sekitar 2,5 M lah. Land Cruiser sih udah tepat buat investasi. Kenapa memilih TLCI dan kenapa memilih Land Cruiser sih? Untuk Land Cruiser itu paling kuat, nggak pernah rewel, ya terbukti. Overland, nah ini overlandnya apa sih Bang Ben? Terakhir kemarin waktu saya overland ke Sumba tuh 70 hari. Halo, selamat datang di Autotech Podcast yang membahas tentunya mengenai teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Oke, Autotech kali ini masih membahas mengenai dunia roda 4. Nah, kira-kira roda 4 yang seperti apa? Roda 4 SUV yang tentunya sudah cukup lama bertahan ya, kurang lebih dari tahun 1950-an. Kira-kira SUV apa ya? Tapi saya nggak bisa bohong lama-lama. Sudah terlihat jelas di belakang saya ya. SUV-nya adalah Land Cruiser. Nah, kalau misalkan kita lihat nih jenis mobil SUV Land Cruiser di tengah maraknya inovasi mobil, bisa dikatakan mobil listrik ya, lagi banyak nih digemari. Tapi Land Cruiser ini tetap bertahan dengan kegagahannya, ketampanannya gitu kan. Kalau naik mobil Land Cruiser tuh kayaknya tuh paling ganteng deh se-Indonesia. Tapi kira-kira bagaimana sih teman-teman ataupun om-om nih yang ada di samping saya tetap menjaga, merawat kegagahan dari Land Cruiser ini, tapi nggak kuno. Nah, kenapa kok nggak kuno? Karena mengikuti perkembangan zaman. Dan sudah bersama saya komunitas dari TLCI, bisa disebutkan TLCI singkatan dari apa sih Om? Toyota Land Cruiser Indonesia, yaitu chapter ke-17 yaitu Jaya Raya. Chapter ke-17 TLCI Jaya Raya. Nah, saya udah ngobrol-ngobrol tapi belum kenalan. Langsung saja, tak kenal maka tak sayang. Boleh perkenalkan diri Om, siapa? Nama saya biasa disebut oleh Bang Ben. Oke. Saya tuh dulunya adalah ketua Toyota Land Cruiser Indonesia chapter 17 Jaya Raya. Oke. Ya. Maunya dipanggil Om apa Bang? Biasa Bang Ben saja. Bang Ben, oke. Aku ralat jadinya Bang Ben. Sebelah Bang Ben ada siapa? Saya Eri, biasa dipanggil kalau teman-teman Eri Bagong. Nah, saya juga salah satu anggotanya Bang Ben. Oke, salah satu anggotanya Bang Ben. Bang Eri ya? Iya. Bang Eri. Sebelahnya Bang Eri ada siapa sih? Ya, selamat sore. Saya dengan Iskandar. Saya di TLCI Jaya Raya sebagai humas. Sebagai humas, oke. Tapi sebelum kita diskusi lebih jauh nih mengenai TLCI dan Toyota Land Cruiser-nya ini sendiri, dengar-dengar ada yel-nya nih. Nah, boleh dong kita sama-sama dengarkan yel-yel dari TLCI ini bagaimana? Boleh dikomandoin oleh Bang Ben? Oke, saya mulai yel-yelnya adalah TLCI, Jaya Raya. Jaya Raya. kumpul bersama, Bahagia. Bahagia. ibadah bersama. Masuk surga. Woi, keren banget yel-yelnya. Oke, kita akan menggali nih dengan si TLC ini sendiri. Bang Ben, TLC ini berdiri dari tahun berapa sih? TLCI ini berdirinya tahun 2014. 2014. Tepatnya tanggal 17 Agustus 2014. Wow, berarti setiap hari upacara kemerdekaan Republik Indonesia TLC juga ulang tahun? Ya, kita berbarengan dengan ulang tahun negara kita, Indonesia. Memang sengaja tanggal 17 Agustus didirikannya Ya, TLCI? jadi karena kebetulan chapter kita dapatnya chapter 17,
Kemudian kita bikinlah tanggal 17 Agustus. Nah, jadi filosofinya seperti itu. Oke. Tapi TLCI dari tahun 2014 hingga saat ini 11 tahun ya, Ya. kurang lebih ya. Boleh tahu anggota komunitasnya berarti sudah berapa nih? Sampai saat ini komunitas kita membernya sampai 653 member. 653 53 member. member khusus untuk chapter 17. 17. Ngomong-ngomong TLCI ini ada berapa chapter? Oh? TLCI itu kalau nggak salah sampai 25 chapter. 25 chapter. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti satu chapter 600 tinggal dikalikan saja. Enggak, bukan. Yang chapter 17 aja yang Only Only. chapter 17 653. Keren banget. Terus bagaimana ini untuk Bang Ben mengkoordinasikan para anggota TLCI chapter 17 ini kalau misalkan lagi kumpul-kumpul itu kira-kira apa saja sih yang dibahas? pertama karena kita di bidang otomotif ya. Ya. Kita ngumpul pertama yang pasti bahas kendaraan andalan kita. Oke. Yang pasti Land Cruiser. Oke. Nah, kita bahas mengenai model, tipe, apa spare part, dan lain-lain lah kita bahas. Kemudian kalau udah selesai bahas kendaraan kita bakti sosial. Oh, ada acara bakti Bakti sosialnya. sosial. Bakti sosial macam-macam. Ada kita pernah bangun posyandu dulu di Cipta Gelar. Oh, oke. Kita bangun posyandu, kita pernah bangun jembatan dulu di Banten. Kemudian kita ngadain sunatan massal. Kemudian kita mengadakan bakso tsunami kemarin, Iya, tsunami iya, di iya, Banten, tsunami di Lombok, di Palu kita pernah bakso ke sana. Sampai ke Palu juga kita. Wow, sampai ke Palu dari Jakarta ke Iya, Palu. iya. Untuk kegiatan ini kalau misalkan dilihat begitu ya amat sangat positif begitu ya. Tapi saya mau nanya nih ke anggotanya yang di sebelah, Bang Ben. Bang Eri, tahun berapa gabung ke TLCI chapter 17? Kalau saya baru sih sebetulnya gabung ini. Jangan bilang baru 2015 maksudnya kan gak lucu. Dari tahun berapa? Ya barulah mungkin tahun 2024 gitu. 2000, beneran baru berarti. Baru, iya. Saya anak baru makanya saya masih belajar banyak sama Bang Ben. Kalau Gitu. abang tahun berapa? Ya, sebelum COVID kalau Sebelum Covid, let's say 2019 atau 2020? 2020. 2020. Saya nanya sama yang anak baru dulu aja deh. Bang Eri, kalau boleh tahu kenapa memilih TLCI dan kenapa memilih Land Cruiser sih? Oh, kalau Land Cruiser memang mobil dari kecil tuh mobil dambaan saya. Mobil idaman ya? Mobil idaman, karena ngelihatnya kan maco gitu kan kalau pakai mobil itu. Terus saya kan selalu pengennya beda dari yang lain, dari teman-teman gitu. Bahwa kita tuh pakai mobil dari muda tuh pengennya mobilnya Land Cruiser. Kalau orang lain kan masih pengen mobil sedan atau apa, saya udah pengennya Land Cruiser karena 4x4. Terus memang dari dulu saya lihat kan kayak di Australia dimanapun andalannya mereka kan mobil Land Cruiser. Di Afrika mobil Land Cruiser. Dan sampai sekarang kan mungkin the best mobil in the world kan. Untuk Land Cruiser itu paling kuat, nggak pernah rewel, ya terbukti. Setelah saya punya terbukti Land Cruiser itu tidak pernah rewel. Berjalan kemanapun saya sama Bang Ben aman. Oke, nggak pernah rewel dan mobil the best nomor 1 ya? Mungkin nomor 1 boleh lihat Land Cruiser itu legend. legend. Oke. Legendarisnya SUV ya? Iya. Tapi nggak cuma di Indonesia berarti ya? Betul. Di Australia malah Land Cruiser tuh paling top, apalagi yang Land Cruiser yang biasa yang Trupi seri 70. Biasa dipakai jalan jauh buat overland gitu. Di Australia. Nah mungkin banyak yang kurang paham overland. Nah ini overlandnya apa sih Bang Ben? Kalau overland itu kita jalan jauh, kemudian kita menikmati keindahan alam Indonesia. Oke. Nah, habis itu kita kalau di spot-spot bagus kita camping di situ, Oke. masak-masak, kemudian nginep di situ, paginya sarapan lagi.
Dan kita pindah lagi tempat gitu overland. Oke, mungkin kalau untuk teman-teman komunitas yang lain sering kalinya itu bahasanya mungkin touring, tapi kalau Land Cruiser ini adalah overland. Oke, tapi untuk overland kita bahas nanti dulu, kita bahas fokus ke Land Cruiser-nya sendiri. Berdiri dari tahun 2014. Nah, untuk dari segi kehumasannya otomatis kan berperan aktif. Soalnya anggotanya nih 653. Betul. Nah ini kalau misalkan dari sisi kehumasan, kira-kira apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan untuk komunitas TLC ini sendiri? Baik, terima kasih. Jadi saya sebagai humas mewakili teman-teman untuk memberikan informasi mengenai komunitas kita di masyarakat. Jadi kita kalau setiap ada acara selalu memberikan bakti sosial atau ke tempat di mana kita membuat acara. Kemudian kita sosialisasikan juga ke teman-teman bahwa TLC itu bukan hanya senang-senang, tapi kita juga melakukan berbagi ke sesama. Ya, mungkin itu saja. Kemudian kita juga memberikan informasi ke teman-teman media online ataupun TV bahwa kita ada di sini hadir, memberikan edukasi, kemudian mengunjungi tempat-tempat pariwisata. Mungkin itu aja. Ya. Kalau misalkan tadi sudah di-spill untuk kegiatan dari TLC ini sendiri, ini banyak sekali kegiatan bakti sosialnya. Kira-kira kalau dari TLC sendiri pernah nggak sih menggandeng pihak pemerintah mungkin atau swasta untuk memberikan CSR-nya kerjasama bareng TLCI sejauh ini? Ada. Ada ya? Ada, kita gandeng, kadang pernah kita gandeng bank. Berarti Ya, memang menggandeng ya. dari pihak pemerintah juga ya? Kita selain bantuan sosial juga nyantuni anak yatim juga ya. Ya, Tentunya anak anak yatim, yatim. membangun masjid, Bangun jembatan. masjid. Ya. Oke. Kalau misalkan dari komunitas sendiri ada kendala nggak sih Bang Ben untuk meraup lagi anggota-anggota baru seperti yang di sebelah Bang Ben begitu? Kalau Om Eri, biasanya dipanggil Bagong nih Om Eri. Dari Bagong. Dari Bagong ini kan biasa overland ya. Jadi pas overland waktu itu kita kenalannya di Lampung ya. Jadi di Lampung kenalannya itu pun di lintas Sumatera kenalnya lagi jalan, disitulah kenalnya. Jadi terus kita komunikasi berlanjut akhirnya memang Om Eri ini biasanya overlandnya kemana-mana. Jadi udah biasa ngatur schedule kita kemana udah biasa. Oh, berarti dikenalnya justru waktu pas overland ke Lampung. Di jalanan kenalnya. Di jalanan. Ketemu di jalan. Ketemu di jalan. Berapa hari sih kalau misalkan overland gitu? Macam-macam. Tapi startnya dari Jakarta ya? Standar. Startnya dari Jakarta. Paling cepat berapa hari, paling lama berapa hari, Bang? Kalau cepatnya mungkin 3 hari kali ya, kalau cepatnya. Paling Berangkat Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu malam pulang. Tapi kalau paling lama, kalau saya paling lama itu 52 hari. kemana itu Bang Ben? 52 hari itu dari Jakarta, Pangkalan Bun, Pontianak, Kucing, kemudian bawa orang overland dari luar negeri masuk Indonesia. Kita perkenalkanlah keindahan alam Indonesia ini buat orang warga luar negeri. Dia bawa mobil sendiri masuk. Oh gitu. Bawa mobil bukan sendiri. bukan nebeng sama Bang Ben. Bukan nebeng, bukan. Dia oke, bawa oke. mobil andalan kesukaannya, bawa mobil sendiri, orang luar, terus kita bawa ke spot-spot bagus di Indonesia, ke keliling Kalimantan, Sulawesi, kemudian nyebrang ke Bajo, kemudian ke Sumbawa, kemudian ke Lombok, Denpasar, masuk Jawa lagi. Berarti eksplor Kalimantan, Borneo, Celebes, terus Celebes. Labuan Bajo ke NTT, bawah, turun NTB. NTB, Pulau Jawa lagi. Ya. 52 hari. 52. Paling jauh, paling lama. Yang di sebelahnya katanya paling jagonya overland. Spill dong berapa hari nih maksimal nih yang sudah pernah dijelajahi. Terakhir kemarin waktu saya overland ke Sumba tuh 70 hari. Mohon maaf, ngapain 72 hari? Ya di Sumbanya aja saya 30 hari. Sebulan. Ya. Memang mau jadi warga Sumba. Ya kebetulan sudah diangkat.
72 hari, ya. sebulan di Sumba. Ya. Tinggal di hotel? Oh tidak, kita kalau overland itu kita no hotel no restoran. No hotel, no restoran. Iya. Terus tidur di mobil? Tidurnya di mobil. Spill dong. Nah ini kecanggihan apa yang dimiliki Land Cruiser? Teman-teman TLC ini kalau misalkan pergi overland ini nggak perlu hotel ataupun penginapan. Ya kita kan sudah modifikasi mobil kita ya. Oke. Jadi ada yang kayak Bang Ben kan dalamnya dimodifikasi, jadi udah terasa di hotel, jadi bisa tidur di dalam. Kalau saya masih pakai tenda di atas, kadang saya bawa camper trailer belakangnya untuk dapur, air yang 300 liter, kamar mandi, pakai air panas juga. Karena kalau lagi dingin kan kita nggak bisa mandi, jadi mandinya pakai air panas. Ya kita semua masing-masing punya gaya sendiri. Gitu. Ya. Jadi setiap mobil punya gayanya sendiri-sendiri Punya ya. gaya sendiri gitu. 72 hari. Ini Yang tadi pasti mesti Land Cruiser mobilnya. oh, mesti Land Cruiser berarti aku nggak Biar bisa apa? nih. Aku Kan- nggak bisa nih. karena- Nebeng aja boleh nggak nih? Boleh. Karena kalau overland panjang, kita mobil kita nggak proper, mobil kita nggak kuat, nanti kita repot sendiri. Sekarang kalau mogok di Sumba, Iya. spare partnya beli di mana? Kita mogok di tengah jalan, di hutan, antah berantah, yang kadang sinyal handphone aja nggak ada. Nah, gimana? Masa mau panggil towing? Kan nggak mungkin di sana. Nah, makanya mobilnya harus yang kuat. Oke. Gitu. Tadi 72 hari, 52 hari, Saya 3 minggu. 3 minggu. Kemana kalau boleh tahu? Saya ke Sumba juga. Ke Sumba juga. Bareng berarti? Enggak, beda. Beda kloter nih. Beda kloter. Keberangkatannya beda. Ke Sumba 3 minggu. 3 minggu. Saya cuti 3 hari aja kayaknya udah ditanyain nih. Jadi kayaknya saya belum bisa nih gabung di TLC ini. Oke, kalau misalkan dari sisi kehumasan, bisa tapi ada tapinya. Tapi nggak harus ngikutin yang berhari-hari nggak. Oh, jadi 3 hari bisa ya? Bisa. Oh, Jadi pemerhati, jadi pencinta aja cukup. Tidak harus memiliki Land Cruiser juga nggak apa-apa. oh yes bisa. Jadi Lumayan di cuti 3 hari ya. TLCI itu boleh pemerhati boleh. Pemerhati boleh. Pencinta aja boleh. Oh, walaupun tidak memiliki nggak punya Land Land Cruiser Cruiser bisa. juga nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, tapi alangkah baiknya, Punya satu. Minimal punya satu. alangkah baiknya bukan Alangkah minat. baik. Bukan menjadi syarat. Iya. Tapi kalau misalkan dari sisi kehumasan, kalau pada saat acara overland itu apakah langsung ada grupnya dipublikasikan atau bagaimana nih? Iya. Pas kan jadwal anggotanya kan beda-beda, ada yang mungkin sibuknya setengah mati, ada yang justru kapan ya overland lagi. Nah ini bagaimana ini untuk menggabungkan teman-teman anggota untuk yuk kita overland bareng-bareng kita. Ya, jadi kalau untuk kegiatan di TLC itu sudah ada agendanya. Ya, misalkan nanti di bulan Oktober kita mau ada acara ke Pangandaran, yaitu yang jarak pendek ya, karena kebetulan teman-teman di TLC juga tidak pengusaha semua seperti beliau-beliau ini kan financial freedom dan waktunya juga banyak free gitu ya. Tanggalnya merah semua Iya, ya. kalender tanggalnya ya. merah semua kata. Kalau itu salah beli kalender. Oh, salah beli kalender. Itu biasanya kita jadwalkan dari jauh hari. Sehingga teman-teman bisa cuti ataupun menjadwalkan waktunya. Dalam 1 tahun itu berapa kali overland? Jadi sebetulnya gini Mbak, overland itu kebanyakan sih kita di TLC itu pribadi-pribadi sih kebanyakan. Oh, atau tidak diatur ya? kelompok-kelompok. Ya. Kelompok-kelompok. Oke, Jadi, oke. jadi di TLCI itu kita bikin satu agenda tahunan. Oke. Agenda tahunan itu ada namanya camping bersama, kadang ada buka puasa, halal bihalal, Ulang tahun kemudian kemarin. acara ulang tahun di Agustus, tiap tahun. Sekalian upacara ya? Ya, kita bikin upacara ala Land Cruiser. Oh iya? Iya, jadi upacara tuh jejer semua pasukannya Di dengan lapangan. Land Cruiser lapangan. Oh mobilnya ikut upacara. Mobilnya itu upacara. upacara. Kalau kita- enggak, kita keliling tanggal 17, keliling tol dalam kota. Nah gitu, acara kita gitu. Oh berarti untuk agenda tahunan ini memang sudah Kita udah susun agenda tahunan. diumumkan ke Nah, teman-teman agenda anggota. tahunan diumumkan, jadi masing-masing mungkin ada yang waktunya masih terbatas, dia bisa Ikutnya prepare yang lah. mana? Ya. Oh
Nanti kalau ada member yang pengen 2 orang, 3 orang member atau 10 orang jalan kemana, camping kemana, Ya, itu terserah mereka. acara kecil-kecil. Acara kecil-kecil, Ya. tapi acara besarnya memang sudah terschedule dalam agenda tahunan ya. Ya. Oke. Jadi kalau kita mempublikasikannya ya Om Iskandar, setiap ada postingan dari teman-teman diposting lagi di medsosnya. Jadi post lagi ya. Ya. Oke. Jadi semua orang tahu oh member ini berangkat kemana, terus baksos atau apa kegiatannya langsung di-share oleh divisi humas. Divisi humas ada, Divisi humas ada sendiri. divisi agama ada. Oh, ada divisi Ada agama. juga. Divisi camping ada. Divisi overland ada. Berarti memang sudah sangat terstruktur ya. Ya. Oke. Tapi dengan anggota 653. Nah, sekali overland, maksudnya untuk yang dalam agenda tahunan yang sudah terschedule begitu. Apakah ke semua anggotanya ini terjun langsung berpartisipasi atau paling banyak biasanya berapa? Karena dari nominalnya aja saya tidak bisa membayangkan Bang Ben 653 terus kalau kumpul masing-masing bawa mobil tuh kayaknya ya wah banget kayak mau pawai gitu. Memang kita aja kalau dulu kita ngadain touring ke Jambore ya. Jambore kemarin Kemarin di Bandung penuh tol itu sama Land Cruiser. Sama anggota TLCI chapter 17. Iya, 100 lebih kendaraan 165. berangkat serentak. Ada lagi yang berangkat satu-satu. Oke. Ke Jambi juga pernah ya? Berangkat 100 juga. Tapi yang berangkat satu-satu ada juga. Gitu. Berangkat satu-satu ada tapi 160 Yang dikoordinir, yang dikoordinasi yang waktu kelompok besar. itu kelompok besar 160 lebih. Itu tol, wow isinya berarti teman-teman TLCI semua ya. Bahkan tol yang paling panjang dulu kita lewat waktu Jambore Surabaya ya. Itu satu tol tuh Land Cruiser semua. Puas lah kalau mau lihat Land Cruiser di jalan. Jadi Anggota baru pada saat itu ada perpeloncoan nggak? Ayo. Dipeloncoin langsung sama ketua. Waduh. Sebetulnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling kita kalau member baru masuk perkenalkan diri. Kemudian kalau ada kendaraan Land Cruiser-nya difoto bareng sama yang punya. Oh, gitu. Nanti kalau ketemu di jalan saling tegur sapa. Kan membernya banyak nih. Ya. Belum tentu saling ketemu Saling saat ketemu, iya. agenda-agenda tertentu. Jadi pas difoto ketemu di mana kenalan. Oh, Kan menjalin silaturahmi. benar. Kendalanya apa pada saat masuk TLCI Jaya Raya ini? Apakah dari informasinya atau mungkin ketuanya galak? Wah, Atau gimana Bang Eri, boleh nggak ada sih sharing-sharing? kendalanya, semua sih informasi dari Pak Is. Waduh, sangat informatif sekali. Apalagi dulu nih Bang Ben, waduh banyak ngajarin saya gitu. Masalah Land Cruiser lah. Sampai bengkel dikasih tahu. Bengkel yang bagus nih. Bang, saya ini ada masalah ini. Oh, di sini. Gitu. Ya itulah gunanya masuk komunitas kan itu. Cari spare part juga gampang gitu. Kalau kita sendiri kan mau cari spare part kan Bingung maklum ya. ya, karena mobil kan bukan mobil tahun muda yang kita bisa bawa ke ATPM, ke dealer gitu, ke bengkel resmi gitu kan. Kita harus cari, Bang, ini cari ini di mana? Oh, di sini. Cari ini di mana? Di sini gitu. Kalau benerin ini di mana? Ini yang bagus. Nah, itulah gunanya kita masuk komunitas kan begitu. Kecuali kalau kita punya mobilnya yang memang masih baru, tinggal bawa aja ke bengkel resmi. Ini kan kita mobil tua, gitu. Cuman harganya aja, gitu. Aduh, tadinya mau nanyanya tuh di akhir-akhir gitu, tapi udah di-spill duluan nih sama Bang Eri ini masalah harga. Spill dong harganya berapa nih untuk mobil Bang Eri ini? Waduh. Tunggu sebelum spill harga, yang mana dulu nih mobilnya Iya. Bang Eri nih? Nih, mobil Bang Ben aja tuh yang di sini. Mobil Bang Ben yang yang coklat ini nih, ya? Yang coklat. Ini Oke. mobil rajanya nih. Waduh. mobil kesayangan. ya. Kesayangan nih. Kesayangan. Di antara mobil ini semua ini mobil rajanya mobil Bang Ben nih. Oke. Gitu. Bang Ben, mobil Land Cruiser yang di belakang ini tahun berapa? Ini tahun 96. Tahun 96. 96 tapi udah keliling kemana-mana. Udah keliling Ada Indonesia. 30 Nggak tahun ada. ya berarti ya. Iya. Iya. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Saya keliling, Bukan Indonesia aja Bang ini. oh ya udah sampai keluar. Kemana aja Bang Ben? Udah sampai ke Malaysia, ke Malaysia, Brunei. Brunei. Wah. Nggak ada kendala.
karena itulah Land Cruiser. Bandel ya, Nah, bandel mesinnya. tapi orangnya nggak bandel. Klarifikasi aja nih. Kalau Bang Heri mobilnya tahun berapa? 96. Oh sama, sama 96. Udah kemana aja dalam setahun terakhir nih? Waduh, mana ya udah? Ayo, Oh, udah. tadi kan ke Sumba sudah. Waduh, sampai lupa saya banyak banget. Berarti keliling terus, bener ya tanggalan di kalendernya tuh merah semua nih kayaknya. Terakhir dari sama Jakarta Bang Ben nih. ke Banyuwangi. Banyuwangi. Eksplor Banyuwangi sampai ke jalan yang off-road, nyebrang sungai gitu. Kita sampai ke sana terus. Ya udah, sekarang nanti 1 November mau berangkat lagi Mau sama berangkat Bang Ben, lagi. mau ke- Ini beda yang dari Pangandaran, beda lagi nih, beda kelompok lagi nih. Oke. Mau berangkat lagi ke explore Sumatera. Wow, Sumatera ikut dong. 360. 360. Oke. Ya, makanya harus punya mobil yang selalu siap. Oke, pilihlah. Land Cruiser. Oke. Gitu. Kalau Om Is, mobilnya Mobil saya tahun 97. 97, lebih muda. Lebih muda. Sudah 2 kemana tahun. aja? Saya baru kemarin pulang dari Teluk Saleh dari Bima, sebelum Bima. Ya. Ngelihat ikan apa ya itu yang apa Bang Ben? Dugong. Ya, dugong tuh apa ya? Cupang. Dugong. Oh, bukan. Dugong itu apa, duyung ikan ya? apa? Ikan apa? Apa ya, ikan paus. dugong. Ikan paus. Si Paus biru. Paus hiu ya. Hiu paus Hiu yang paus. betul. Hiu Paus paus, hiu. ya. Oke. Kemudian ke bukit apa itu? Bukit Mandar apa ya? Di Bukit NTB. Mandar, Ya. Wah, keren. Iya. Itu mobilnya walaupun ya lebih tuaan saya, tapi kayaknya pengalamannya lebih banyak Land Cruiser om-om sama abang yang ada di samping saya nih. Iya, jadi Toyota Land Cruiser itu mungkin overspec ya. Iya. Jadi dari Jepangnya itu didesain sedemikian rupa sehingga dia handal. Oke. Ya mau diapain aja handal dan bagusnya itu kalau maaf ya saya nyebut brand ya. Toyota itu sampai sekarang spare partnya tuh masih tersedia. Jadi itulah yang kita makin bahasanya makin cinta lah itu ya sama Land Cruiser itu gitu loh. Dan kemudian Land Cruiser itu semua rata-rata 4x4. 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 Sempat tidak sempat harus dibalas. Nah, Oh salah. 4x4 16. Oke. Tapi kalau misalkan tadi berbicara mengenai spare part, adakah spare part kan tahun 96, tahun 97, mungkin ada yang khawatir nih mau beli Land Cruiser tapi takut nih kira-kira ada nggak sih suku cadang yang sulit untuk didapatkan? Nah, itulah gunanya komunitas. Boleh spill? Ya, jadi gunanya komunitas itu kan pertama menjalin silaturahmi. Kemudian kalau kita ada kendala di spare part yang susah kita temukan di toko-toko. Nah, di komunitas itu kan kita punya gandengan toko-toko punya kita juga. Kemudian atau dari teman-teman yang ada spare partnya yang lebih yang kita kepengen cadangan mereka kita bisa pakai dulu. Oke. Tapi izin Bang Ben, kita juga kadang kesulitan juga yang baru. Nah di sana kadang ya mungkin sudah nggak produksi. Ya. Nah itu ada juga teman-teman yang memang copotan bahasanya. Copotan tuh sudah nggak kepake mobilnya, dicopotin kemudian biasanya dijual. Dijual pertelan. Pretelan. Jadi kita punya member yang jual copotan spare part dari Land Cruiser. Oh, oke. Itulah gunanya komunitas. Jadi kalau lo sudah punya Land Cruiser, cek IG TLCI Jaya Raya. Oke, untuk bisa gabung terus, tapi gabungnya jangan cuma gara-gara minta spare part nih. Harus ikut juga nih kegiatannya ya Bang Ben ya. Iya. Kita kegiatannya positif. 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 Oke. Kemudian izin saya kan yang pegang di IG ya, jadi banyak sekali teman-teman yang bukan anggota yang juga sharing, minta pendapat, kemudian menanya spare part dan kemudian bengkel gitu. Oh, Jadi- walaupun bukan anggota tapi Bukan tetap anggota. direspon ya. Betul, karena kita kan pengalamannya panjang, kemudian teman-teman ini seperti Bang Ben kan bisa lihat koleksinya seperti apa, jadi jam terbangnya sudah luar biasa lah mengenai Land Cruiser gitu. Oke. Jadi suhu saya nih Bang Ben. Suhunya. Sama. Masternya. Oke. Masternya Land Cruiser. Oke. Ke Bang Heri selama kurang lebih setahun
gabung di TLCI begitu untuk apa ya bisa dikatakan promosiin nggak sih ke teman-teman Bang Heri juga tentang kalau mau pilih mobil udah Land Cruiser aja nih komunitasnya keren lalilu. Kalau Bang Heri pribadi? Ya kalau teman misalnya yang baru gitu kan, dia mau cari mobil untuk overland gitu kan. Ya saya jelasin kalau memang pengen kuat nggak ada masalah ya pilih Toyota Land Cruiser. Cuman kan kembali ke budget. Nah, tahu sendiri kan harganya kan gitu. Belum tahu. Aku belum tahu berapa harganya. Ya, ini tanya nih yang Bang Ben berapa harganya. Waduh. Tuh. Kalau misalkan ada yang nonton podcast ini ingin sekali membeli Land Cruiser, kira-kira range harganya sekarang untuk yang range harga sekarang paling murah berapa Bang Ben? Kalau range harga sih macam-macam ya. Karena ini kan kendaraannya kendaraan udah tua. Tuanya jangan ke saya. Iya. Tuanya ke sini. Jadi kendaraannya itu kan udah legendaris. Jadi kan itu tergantung dari kondisi juga. Oke. Dan juga Land Cruiser itu ada berbagai macam tipe, berbagai macam seri. Ada yang bensin dan ada yang solar. Itu beda lagi harganya. Beda lagi. Kemudian ada yang seri 40, ada bensin, ada solar. Kemudian ada seri 60, ada bensin, ada solar. Seri 70 juga gitu, ada bensin, ada solar juga. Sampai yang terbaru, ada bensin, ada solar. Memang kalau yang terbaru itu Land Cruiser itu sekitar 2,5 M lah kalau yang terbaru. Wow, tapi itu yang terbaru. Yang terbaru. 2,5 M. Kalau ada yang mau beli tapi second, kira-kira tergantung range juga. harganya? Kalau second juga tergantung juga. Kalau menurut saya investasi untuk di otomotif di kendaraan, kalau menurut saya sih Land Cruiser sih udah tepat buat investasi. Buat investasi. Nah, karena dulu saya waktu pertama cinta dengan Land Cruiser, memang orang tua saya memang suka Land Cruiser juga. Kemudian turun ke saya. Dan zaman dulu itu Land Cruiser itu hardtop lah namanya kan. Itu sekitar 10 juta, 15 juta. Itu tahun berapa Bang Ben? Tahun baheula. Iya kan? 10 Barunya jutaan. aja dulu hardtop itu 5 juta, 4 juta lah. Barunya pertama. Terus secondnya naik malahan. Bukannya turun malah Bukannya naik turun, ya? malah naik. Dialami juga kayaknya nih sama Om Is. Iya, Iya, jadi- bahkan sekarang tambah naik lagi. Tambah naik. Tambah naik terus. Harganya udah ratusan sekarang, ratusan juta. Karena kan barangnya tidak ada, Karena barangnya pencinta ya memang banyak. Jadi Oke. maaf saya potong, Ya. kata Bang Ben kan tadi dari orang tuanya. Jadi memang Land Cruiser ini punya sejarah. Seperti saya juga dulu orang tua saya waktu saya masih kecil tuh pakai hardtop. Oke. Nah setelah orang tua tidak ada, mobilnya juga tidak ada, saya kembali memori gitu ya. Bernostalgia. Oh iya bernostalgia, coba nyari mobil hardtop lagi gitu. Setelah ketemu dapat hardtop, cari komunitasnya ada, malah nambah koleksinya ngikutin Bang Ben nih sekarang. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Ini Bang Ben nih yang ngajarin saya nih. Bang Ben yang ngajarin. Bukan racun loh. Bukan racun. Ilmu Madu, ya. madu. Lebih manis kan? Kalau misalkan tadi sudah di-spill untuk harga mobil Land Cruiser yang terbaru itu berkisar di 2,5 tentunya untuk yang second tergantung budget masing-masing ya. Iya. Minimal ada 600, 700. Yang murah juga ada kan tergantung kondisi, ada yang Oke. 200. Ada yang 200 tergantung kondisi. Nah, cita-cita kalau misalkan sudah punya Land Cruiser pasti tentunya ikut komunitas, pastinya lagi ingin mencicipi nikmatnya overland yang tadi sudah disampaikan. Harus bisa modifikasi dong, mobil ini harus memiliki modifikasi. Nah, kira-kira butuh budget berapa sih Bang Ben untuk punya Land Cruiser yang standar terus dimodifikasi supaya bisa mengikuti overland? Kalau modifikasi itu kan tergantung kebutuhan dan keinginan. Nah kalau standar-standar aja yang pasti kendaraan 4x4 udah pasti. Harus 4x4 ya. 4x4 biar benar-benar safety dah dalam perjalanan. Kemudian kan kalau kita membutuhkan tidur, kita otomatis harus punya tempat tidur.
Di di dalam alam, mobil ya? tempat tidur di alam. Tempat tidur di Nah, alam. butuh tenda, Tenda. buat tidur gitu kan. Nah, tenda buat tidur tuh macam-macam juga. Bisa tenda tidur yang di tanah, bisa yang agak tinggi dari tanah, ada kakinya tuh velvet namanya, velvet dome. Atau mau di atas mobil juga ada, itu roof tent namanya. Atau bisa di dalam mobil juga bisa. Macam-macam. Macam-macam. Tergantung memang kebutuhan Tergantung kebutuhan dan keinginan lah. dan tergantung Ya, ya pastilah. tergantung budget. Balik lagi tergantung budget. Tapi kalau misalkan itu kan untuk modif mobil, kalau ingin mengikuti overland, nah ini nggak usah yang 52 hari, 72 hari. Kalau misalkan yang minimal Pangandaran 3 sampai 5 hari, ini kira-kira membutuhkan budget berapa sih? Kalau budget mobil bensin memang agak mahal. Beli Pertalite atau Pertamax. Nah, kalau di mesinnya diesel bisa lebih irit lagi kalau bisa mobilnya pakai bio solar. Bisa lebih irit lagi. Kemudian yang dibutuhkan lagi itu jauhnya perjalanan itu bahan bakar memang harus kita Perhatikan cukup ya. Kemudian tempat spot-spot yang akan kita tuju berarti kan kita harus mengeluarkan biaya retribusi di tempat suatu wilayah. Udah itu aja. Kemudian makan pribadi itu urusan masing-masing lah. Urusan pribadi masing-masing. Kalau sehari makannya sekali atau 2 kali berapa, itu urusan masing-masing. Saya 5 kali, berarti budgetnya harus lebih ini ya. Lebih besar. Oke, boleh sharing cerita dong pengalaman yang kira-kira tidak bisa dilupakan pada saat overland. Mungkin dari Om Is dulu deh. Oh ya, jadi saya punya pengalaman itu 2004 saya ke Tambora, ke Gunung Tambora. Kemudian waktu itu tidak ada ranger. Ranger itu apa ya? Polisi hutan. Polisi hutan. Jadi saya main naik aja ke atas. Terus? Kemudian saya hanya menemuin penggembala sapi. Kan biasanya kalau di daerah sana sapi itu liar ya. Ya. Liar, kemudian saya naik ke atas. Setelah naik ke atas saya kejebak. Jadi di sana itu kan pasir, pasir ya, bukan tanah yang pasir. Kemudian tuh jalan air. Jadi saya kejeblos di situ sampai malam. Sampai malam kebetulan dua-duanya lagi sama anak saya. Jadi 2 mobil waktu itu. Dan akhirnya si penggembala itu baik hati, dia turun ke bawah nyari ranger. Jadi kita ditolong mereka untuk bisa keluar dari jebakan tadi gitu. Jadi ya sampai jam 2 malam kita berusaha untuk bisa naik ke jalan normal. Makanya setelah itu saya siapkan semua mobil overland saya dengan winch, dibantu winch. Itu aja sih. Jadi itu yang memori yang selalu saya ingat gitu ya. Tidak Karena bisa dilupakan betul, karena kebetulan juga amunisi untuk makan, air semuanya juga sudah menipis gitu pada saat itu. Itu aja. Persoalannya adalah bersama anak ya, Bersama khawatir anak juga ya Om istri, Is ya. betul. Iya. Oke. Kalau boleh tahu terjebak berapa jam pada saat itu Om Is? Lumayan juga habis setelah maghrib sampai jam-jam 2 malam itu. 8 jam. 8 jam Nunggu gelap, ranger datang. betul. Astagfirullahaladzim. Karena kan 10 kilo aja mereka bisa berjam-jam Waduh, kan lama. jalannya luar Betul, biasa gitu. Betul, betul. Oke, itu pengalaman dari Om Is. Kalau Bang Eri? Kalau saya sih waktu di Sumba ya, jadi waktu di Sumba itu kan kita dari air terjun Tanggedo itu mau ke Endapayami, kita rencana camping di situ. Nah kita lihat map, wah ada jalan pintas nih ke sini, cuma 12 kilo waktu itu. Kalau misalnya lewat jalan utama itu muter 100 kilo. Udahlah lewat sini kita lebih cepat. Nah, kita masuk situ, taunya jalannya hilang karena kena air kan. Nah, waktu itu 7 mobil udah masuk situ. Kita mau balik lagi udah jauh, kita lanjutin terus. Nah, pas lagi jalan itu tiba-tiba di tengah-tengah ada pintu gerbang gitu. Itu Gerbang apa ini rumah siapa gitu kan, kayak gerbang rumah gitu. Gitu. Akhirnya ada orang gitu. Pak,
saya izin lewat. Oh iya silahkan, katanya. Udah dibuka nih, kita masuk gitu kan. Masuknya lama itu, mungkin ada sekitar 3 jam kita tuh. Jalan, ketemu gerbang lagi. Oke. Nah, dibuka lagi. Terus dibuka. Wah, berarti kita lewatin rumah orang itu, halaman orang tadi. Itu sampai bingung saya, ini tuh rumah sebesar apa coba. 3 jam kita di dalam gitu, jalan-jalan. Tahunya ketemu gerbang, wah pintu ke pintu. Gila, ini orang kaya banget gitu kan. Oke. Nah, itulah waktu itu di situ, ini ada ya di daerah Antah Berantah. Orang tanah segini luasnya, dia sangat kaya. Coba kalau di Jakarta. Kayak apa dia? Kayak apa itu? Sekaya apa itu Iya. ya? Nah itu, jadi Sumba itu buat saya jadi sangat berkesan sekali ya gitu. Di sana orang bisa segitu punya tanah segitu luasnya dan gak ada orang gitu. Sumba tuh sepi gitu. Jadi orang itu dari rumah itu ke rumah lain tuh nggak tahu di mana ada rumah lagi. Tapi tidak ada rumah di dalam situ. Rumahnya cuma satu, rumah orang itu yang punya. Bayangin dia mungkin rumahnya sebesar satu kelurahan. Nah, Lebih kayaknya, RT-nya lebih. cuma dia, RW-nya dia, lurahnya dia gitu kan. Warganya dia. Warganya Warganya coba. dia. Indonesia tuh, waduh, kata saya. Nah, itulah makanya saya sangat berkesan main ke Indonesia Timur, ke pelosok itu sampai kaget gitu. Jadi, Indonesia sih sangat luas gitu ya dibandingin Jakarta yang crowded. Di sana rumah, tanah luas-luas tapi sayang gitu, nggak dipakai apa. Itulah makanya sangat berkesan sekali waktu saya ke Sumba. Sangat berkesan, 3 jam dari gerbang ke gerbang. Iya. Rumahnya cuma satu. Rumahnya satu. Tapi rumahnya. lahannya itu sangat luas. Coba seluas apa 3 jam coba. Oh itu luas banget kayaknya Bang ya. Baru itu saya. Oh, keren. Bang Ben, pengalaman yang tidak pernah dilupakan hingga saat ini Iya. pada saat Overland. Indonesia itu diperkaya dengan alam yang sangat indah. Setuju. Ya, karena Indonesia itu salah satu yang memiliki salah satu negara yang memiliki alam yang indah. Makanya saya itu menikmati alam Indonesia. Nah, salah satunya yang saya nikmati itu di wilayah Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kenapa Bang Ben? Waktu itu saya jalan ke Sumatera Barat tuh di daerah Bukit Tinggi, saya masuk ke bawah itu namanya Ngarai. Ngarai. Ngarai itu lembah gitu. Kalau di Padang itu namanya Ngarai Sianok namanya. Ngarai Sianok. Nah, di situ di Ngarai itu kita turun sampai nyari sumber air. Nah, pas ketemu sumber air, disitulah kita camping. Jadi mandi pertama kali air keluar dari bumi, kita mandi di situ. Bening sekali, jernih, seger. Dan air itu kita minum aja langsung nggak apa-apa. Langsung tanpa perlu dimasak. Iya, tanpa perlu dimasak. Kita minum di situ, mandi di situ, nyuci pakaian di situ, masak di situ. Karena airnya bening sekali, ngalir terus. Bahkan kalau kita lagi iseng, kita duduk bawa kursi ke dalam air sungai kan rendah itu. Kita ngopi di atas itu, ambil air, masak langsung. Masak air, bikin kopi, diseduh kopi, langsung kita minum. Itulah indahnya alam Indonesia. Waduh, langsung terbayang ini keindahan alam Indonesia ini kalau dari sejuk di cerita-cerita Bang Ben, Bang Heri dan Om Is. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk kegiatan dari Overland ini sendiri kan untuk Land Cruiser udah lama ya. Baru-baru ya kurang lebih bisa dikatakan 2 tahun terakhir udah mulai mungkin banyak yang mengaplikasikan, tapi bukan mobil Land Cruiser ya. Ini sebenarnya untuk fenomena bisa dikatakan tinggal stay di mobil itu sebenarnya dari tahun berapa sih kalau misalkan menurut pemantauan Bang Ben? Kalau yang lebih viralnya sekarang ya, lebih hotnya lah sekarang, semenjak COVID lah. Setelah COVID? Ya, Oke. kan orang udah menjauhi kehidupan ramai, kemudian orang pengen menyendiri, mungkin udah bosan di rumah, isolasi di rumah, orang pergi sendiri ke alam bebas, seperti itu. Di alam bebas mereka masak sendiri, tidur bareng-bareng mereka-mereka aja gitu. Semenjak COVID lah kalau saya rasa sekarang. Bahkan yang ikut ke alam bebas itu udah banyak sekarang. Bahkan bukan kendaraan Land Cruiser saja. Kendaraan yang 4x2 juga udah banyak yang menikmati. Bahkan sekarang lagi rame-ramenya tuh. Kendaraan-kendaraan biasa. Pergi camping, pergi kemana-mana, menikmati alam. Karena memang alam Indonesia ini memang diciptakan sangat indah buat Indonesia.
Jadi nggak perlu kemana-mana, nikmatilah Indonesia, Setuju. negara kita sendiri. Setuju. Tapi jujur saya iri karena kenapa kalau misalkan pakai Land Cruiser untuk keliling Indonesia itu nggak perlu hotel, ya, betul ya, nggak perlu hotel. Kenapa? Tapi tergantung modifikasinya, ya. Ya setidaknya minimal ada tenda untuk bisa istirahat dan juga ada kompor ya, ada kompor, ada shower juga tadi kayaknya aku lihat sudah dimodifikasi sebagai shower. Mungkin untuk terakhir bisa closing statement Bang Ben, Bang Eri dan Om Is dari teman-teman TLC sendiri bisa sharing ataupun menggambarkan kenikmatan menjelajahi Indonesia dengan Land Cruiser ini seperti apa? Bisa dari Bang Ben terlebih dahulu? Oke, bagi saya sih tagline saya ya, yaitu jangan sampai menua tanpa ada cerita overland. Jadi nikmatilah perjalanan-perjalanan, nikmatilah keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia, nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. Dengan apa? Kita menikmatinya di alam bebas yang ada di Indonesia. Kapan lagi? Kalau sudah tua udah susah ngegas lagi kita. Udah susah. Karena udah perlu bantuan orang lain lagi kalau untuk mau menikmati. Jadi pada saat muda inilah. Makanya saya pakai tagline-nya, jangan sampai menua tanpa ada cerita overland. Jangan sampai menua tanpa ada cerita. Nice. Bang Eri. Ya kalau saya sih ya selama overland ini, jadi begitu menyobain camping gitu Pak, itu tuh semua lepas gitu, apa beban pikiran gitu. Dan yang saya rasakan gitu, setelah saya melakukan overland sering jalan, penyakit nggak ada gitu. Jadi yang namanya teman-teman saya seumur saya gitu kan udah mesti minum obat darah tinggi lah atau apa. Nah saya tuh nggak ada sama sekali. Saya selalu medical check up bagus gitu. Itu semenjak melakukan overland tuh, bagus semua. Rapot saya bagus semua, iya. Makanya jadi kecanduan. Terus sama keluarga semakin dekat gitu. Karena kebetulan kan istri saya juga sangat suka overland gitu. Kalau dulu waktu zaman off-road kan jalan sendiri, istri kan nggak ikut. Terus istri pengen beli kulkas, saya beli shock breaker kan gitu. Ini jadi ribut nih gitu. Kalau sekarang kan sama istri mau beli tenda, oh ya udah beli. Oh mobilnya nggak enak, shocknya mesti beli. Beli juga. Gitu. Jadi lebih enak lah, lebih tenang gitu kan. Jadi ya kebetulan bisnis juga sudah bisa di remote gitu kan. Jadi ya udahlah kita sekarang menikmati alam Indonesia. Alam Indonesia mungkin sampai berapa tahun lagi masih belum bisa tereksplor semua. Karena banyak sekali yang baru. Setuju. Makanya ya kita harus terus overland dan mobilnya harus yang benar-benar proper dan kuat. Yaitu Land Cruiser. Land Cruiser 4x4 sama dengan 16. Oh salah. Om Is? Kalau dari saya mungkin saya boleh promosi sedikit ya. Boleh. Jadi mengajak teman-teman pecinta, penikmat dan pemerhati untuk gabung dengan kami. Tadi kan seru sekali ya teman-teman cerita mengenai overland gitu ya. Jadi kalau overland sendiri kan mungkin agak agak kurang berani. Tapi kalau dengan kami ini kan sudah tahu, jadi bagi pemula atau apa kan bisa gabung. Mungkin itu saja, nanti bisa dikontak di IG kami, di DM nanti kita akan follow up. Mungkin itu aja Mbak, terima kasih. Oke, menarik sekali tema episode kita pada hari ini, yaitu adalah 4x4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus beli Toyota Land Cruiser ya, betul ya Bang Ben ya? Oke, tapi kalau misalkan memang masih banyak informasi yang ingin digali, sudah di-spill langsung saja ke akun Instagramnya @tlci Jaya Raya. Nanti yang langsung di follow up sama Om Is.
Baiklah, akhir kata terima kasih banyak Bang Ben, Bang Eri, Om Is atas Iya. waktunya sudah berbincang bersama Ototek. Dan sampai jumpa di episode Ototek selanjutnya. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Saya Arsadi pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.